Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarah Soraya. Nah, di video aku kali ini, aku akan menjelaskan mengenai kewirausahaan atau green entrepreneurship praktek yang ke-12. Nah, di video aku kali ini, kenapa sih aku memilih tote bags sebagai fashion berkelanjutan? Karena banyak kita ketahui sekarang ini limbah tekstil semakin meningkat dan banyak kain bekas yang masih layak digunakan tetapi berakhir menjadi sampah karena perusahaan itu tuh bingung untuk mengolahnya menjadi apa gitu kan. Nah, karena itu tuh aku tertarik untuk mengolah kain bekas ini menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Selanjutnya pada slide kedua mengenai latar belakang dan deskripsi bisnis. Nah, eh, tote bag ini berlatar belakang karena banyaknya limbah tekstil yang dihasilkan dari pakaian bekas maupun sisa produk konveksi misalnya kayak celana, baju, atau yang lainnya jika tidak dimanfaatkan limbah tersebut tuh bisa mendapat mencemari lingkungan. Nah, saya pilih bisnis ini karena pembuatan tote bag dari kain bekas ini yang masih layak digunakan bisa diolah menjadi tote bag yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehari seperti ke kampus, berbelanja, kuliah, maupun bekerja. Selain membantu mengurangi limbah tekstil, produk ini tuh juga dapat menggantikan penggunaan kantong plastik sekali pakai, sehingga lebih ramah lingkungan gitu kan, gitu. Pada slide ketiga, tren pasar dan lingkungan eksternal. Saat ini tuh tren sustainable atau fashion atau bisa kita sebut dengan fashion berkelanjutan lah. Nah, semakin berkembang gitu kan. Banyak nih di masyarakat luas khususnya Gen Z atau generasi Z atau apa sih bisa dibilang gitu kan, dan juga milenial ini tuh mulai tertarik nih untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Banyak kita ketahui sekarang tuh banyak anak muda menggunakan tumbler atau untuk gayaan saja atau pemakaian sehari-hari. Dari faktor ekonominya, bahan baku kain bekas ini tuh relatif mudah untuk diperoleh kan, karena biaya produksinya juga rendah dibandingkan menggunakan bahan baru atau beli lagi gitu. Sedangkan dari faktor sosial, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan ini semakin meningkat gitu kan. Selain itu juga perkembangan teknologi dan media sosial tuh memudahkan untuk pemasaran produk gitu. Melalui Instagram, TikTok, Shopee atau Tokopedia. Nah, karena itu tuh bisnis tote bag ini tuh dari kain bekas ini bisa memiliki peluang besar yang cukup baik gitu. Pada slide keempat mengenai analisis SWOT dan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis SWOT ini, kekuatan bisnisnya itu ramah lingkungan, biaya bahan baku yang rendah, serta desain yang unik karena setiap tote bag itu kan memiliki motif yang berbeda-beda gitu kan, nggak sama gitu. Kelemahannya ini tuh ketersediaan kain bekas yang tidak selalu sama dan proses produksinya tuh kan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi kan untuk mengolah tote bag ini lebih bagus lagi, lebih unik. Peluang bisnisnya itu cukup besar karena tren fashion berkelanjutan terus berkembang dan semakin banyak nih konsumen yang peduli terhadap lingkungan gitu kan. Sedangkan pada ancamannya ini pesaing dengan produk tote bag ini tuh lain tuh ada tapi harganya tuh lebih murah dari tote bag yang kain yang berbeda-beda. Kesimpulannya ini, tote bag dari kain bekas ini merupakan bisnis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, juga membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung pelestarian lingkungan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you, bye-bye.